Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik. Saudara, umat Islam di seluruh dunia kini bersiap menyambut hari kemenangan, Hari Raya Idul Fitri. Setiap tahunnya muncul pertanyaan di tengah masyarakat, kapan 1 Syawal ditetapkan? Dan mengapa terkadang terdapat perbedaan dalam penentuannya? Dalam tradisi keilmuan Islam, penentuan awal bulan Hijriah, termasuk 1 Syawal, dikenal melalui 2 metode, yaitu hisab, perhitungan astronomi untuk menentukan posisi bulan, dan rukyatul hilal, yaitu pengamatan langsung terhadap bulan sabit pertama. Kedua metode ini memiliki landasan ilmiah dan syariat yang kuat, serta menjadi bagian dari khasanah ilmu falak dalam peradaban Islam. Lantas bagaimana metode hisab dan ruqyat ini bekerja, dan bagaimana umat memahami perbedaan tersebut dalam semangat ukhuwah dan persatuan? Kita akan bahas selama beberapa menit ke depan bersama saya, Pia Mediana, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Untuk membahas soal penentuan 1 Syawal antara hisab dan ruqyat, telah hadir di studio Kompas TV Jember 2 narasumber istimewa yang kompeten di bidangnya. Pertama ada Ketua Lembaga Falakiyah PCNU Jember, Bapak Imam Baihaqi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung di talk show kali ini, dan juga turut hadir Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jember, Bapak Safruddin Edy Wibowo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Pia. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Lancar puasanya semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan di bulan penuh kemuliaan ini diterima oleh Allah SWT. Amin. Nah, ini Bapak, soal bagaimana kita membahas hilal ini selalu jadi topik perbincangan yang menarik. Karena itu tadi ada 2 metode, antara ruqyat dan juga hisab. Dan karena itu masyarakat kadang sering bertanya-tanya, bahkan mengeluhkan kenapa sih harus selalu repot tiap tahunnya begitu ya. Karena ini rasanya jadi agenda tahunan seperti layaknya puasa dan juga hari raya. Nah, sebenarnya bagaimana Islam mengajarkan cara menentukan awal bulan Hijriah, khususnya di 1 Syawal? Mungkin dari Bapak Imam Baihaqi terlebih dulu. Seperti apa itu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam Islam, penentuan tanggal 1 bulan Hijriah itu ditentukan menggunakan dua metode, yaitu metode ruqyah dan metode hilal. Sama-sama mempunyai dasar yang kuat. Akan tetapi untuk di NU kedua-duanya itu dipakai semuanya, Mbak. Dipakai semuanya, baik itu metode ruqyah maupun metode hilal. Karena perintahnya Rasulullah, sumu li ru'yatihi wa abdiru li ru'yatihi. Artinya bahasa jelasnya hadis itu adalah ruqyah. Tidak memandang bahwa apakah bulan itu sudah wujud atau belum, yang penting di situ melaksanakan ruqyah. Sebenarnya antara hisab dengan ruqyah tidak bisa berjalan sendiri dalam saling beriringan ya? Harus saling mendukung. Artinya ruqyah itu tidak bisa dilaksanakan kalau tidak ada data yang konkret dari hisab. Kemudian hisab itu juga tidak bisa dibuktikan dengan konkret kalau tidak dilaksanakan dengan ruqyah. Baik, itu dari Nahdlatul Ulama. Jadi tidak bisa menyampingkan salah satunya. Jadi dua-duanya harus digunakan, antara ruqyat dan juga hisab. Nah, dari Pak Sauf sendiri bagaimana soal penentuan awal bulan Hijriah ini dari sudut pandang Muhammadiyah? Jadi penentuan awal bulan Hijriah itu memang sebagaimana tadi disebutkan oleh Mas Baihaqi bahwa sumber utamanya atau landasan teologisnya itu adalah hadis tadi. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Artinya berpuasalah kalian karena melihat meru'yat hilal, dan berbukalah kalian karena melihat hilal juga. Artinya tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 Syawal itu ditentukan dengan cara meru'yat hilal. Dan kemudian dari hadis ini memang kemudian muncul 2 model penafsiran atau pemahamannya. Yang pertama adalah pemahaman yang sifatnya tekstual, bahwa karena Nabi dan juga mungkin generasi salafus soleh, para sahabat dan generasi setelahnya itu memang mempraktekkan ruqyat ya, sesuai dengan bunyi hadis tadi itu. Jadi untuk menentukan awal bulan waktu itu satu-satunya cara atau metode yang dianggap paling valid itu adalah dengan melakukan ruqyat. Nah,
Tetapi kemudian dengan menggunakan ruqyat ini juga kemudian menghadapi banyak masalah, terutama di zaman kita sekarang gitu ya. Sehingga kemudian ruqyat itu memang kadang-kadang sulit. Ya, bisa karena faktor cuaca, bisa karena faktor letak Indonesia yang di Khatulistiwa, sehingga kadang-kadang kedekatan dengan matahari dengan bulan itu menjadikan hilal sulit dilihat dan seterusnya. Ya. Dan kemudian juga cuaca mendung dan seterusnya itu membuat hilal sulit dilihat. Oleh karena itu kemudian muncul pemahaman yang kedua. Jadi mana ruqyat itu tidak harus ruqyat bil ain ya, ruqyat dengan mata kepala kita. Karena perkembangan ilmu astronomi itu sudah begitu sangat canggih sehingga kemudian begitu bisa diandalkan ya, secara epistemologi keilmuannya gitu ya. Dan bahkan bukan hanya meramalkan kapan tanggal 1 ya, tetapi juga meramalkan kapan terjadi gerhana matahari, kapan terjadi gerhana bulan. Itu bisa dalam waktu sekian tahun diramalkan bahkan sampai menit dan detiknya, kapan mulai, kapan puncak, dan kapan berakhirnya. Yeah. Nah, maka oleh karena itu Muhammadiyah kemudian memaknai ruqyat itu tidak harus dengan bil ain, tetapi dengan bil ilmi ya, artinya berdasarkan ilmu astronomi yang paling mutakhir sekarang ini. Ya, baik. Jadi begitu, Mbak. Dari tahun 1969 kalau tidak salah Muhammadiyah ini sudah menggunakan metode hisab ya. Yeah. Dan mungkin bisa dijelaskan secara sederhana Pak Asaf kepada pemirsa di rumah ini bagaimana metode hisab ini bekerja menentukan awal bulan khususnya di 1 Syawal. Ya, di Muhammadiyah sendiri terjadi perkembangan ya. Yang pada masa-masa awalnya itu kita masih menggunakan ruqyat bil ain. Jadi masih menggunakan ruqyat, tetapi kemudian pada perkembangan berikutnya muncul namanya kriteria wujudul hilal. Wujudul hilal artinya apa? Bahwa ketika hilal itu sudah di atas ufuk, berapa derajat pun itu ya, yang penting sudah di atas 0, itu maka sudah dianggap masuk tanggal 1. Kalau itu dengan pembatasan wilayah negara Indonesia NKRI ya, wilayatul hukminya atau matlaknya itu matlak lokal. Tetapi kemudian Muhammadiyah melihat bahwa kalau kita masih menggunakan wujudul hilal, itu maka kita tidak bisa menyatukan kalender untuk umat Islam seluruh dunia gitu ya. Jadi tanggalnya nanti pasti akan berbeda terus ya, seperti yang kemarin itu kita bisa lihat di Indonesia itu tanggal 19, di Saudi misalnya tanggal 18, Saudi dan beberapa negara Teluk ya. Bahkan di New Zealand itu tanggal 20 hari Jumat. Nah, ini kan dalam bandingan secara saintifik itu kan mungkin agak anomali gitu ya, ketika tanggal 1 kok bisa 3 hari gitu ya. Yeah. Rebo, Kamis, Jumat gitu. Nah, ini kan perlu apa namanya? Ya ijtihad untuk menyatukan ya umat Islam seluruh dunia dalam 1 hari dengan 1 tanggal gitu. Karena nanti ada beberapa kepentingan yang memang harus seragam. Misalnya ketika kita puasa Arafah, itu kan puasa itu harus dilakukan ketika umat Islam sedang wukuf di Arafah tanggal 9. Nah, kalau tanggalnya beda, ini nanti akan selisih gitu, bukan pada hari Arafahnya. Jadi maka berdasarkan pertimbangan itu, maka kemudian Muhammadiyah beralih ke kalender Hijriah global tunggal. Yang intinya adalah tidak lagi menggunakan wujudul hilal, tetapi menggunakan imkanur ru'yah dengan standar 5 derajat di atas ufuk dengan elongasi 8, tetapi itu boleh terjadi di mana saja. Ya. Okay. Jadi boleh di Indonesia, boleh di negara-negara Timur Tengah, boleh di Amerika dan seterusnya. Pokoknya kalau sudah ada yang imkanur ru'yah dimanapun wilayah di dunia ini, maka semua akan berlaku. Semua berlaku gitu ya? Untuk 1 tanggal 1 hari gitu. Baik, itu jadi, metode hisab yang dijelaskan oleh Pak Asaf. Nah, kita coba akan ulik bagaimana metode Ruqyatul Hilal yang mungkin identik dengan Nahdlatul Ulama ini, Pak Baihaqi. Nah, proses yang dilakukan untuk ruqyat ini di lapangan semacam apa itu? Sebenarnya prosesnya mudah-mudah saja, tinggal ahlinya kita datangkan, kemudian hisab yang sudah kita hitung. Kalau hisabnya sama dengan teman-teman dari Muhammadiyah, metodenya juga sama, rumusnya juga sama. Cuman kemudian hasil hisab itu kan perlu kita buktikan di lapangan. Bahwa apakah hisab ini betul-betul bisa bisa membuktikan keberadaan hilal pada hari itu atau tidak. Ya, kemudian ada banyak ahli yang harus kita siapkan di sana. Ada banyak tempat juga yang harus kita siapkan. Jadi untuk Ruqyatul Hilal itu sendiri sebenarnya cukup sederhana, tinggal datang ke tempat ruqyah, alat-alatnya kita siapkan,
kemudian orang-orangnya yang meruqyah juga kita pastikan bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang bisa terpercaya, kemudian memenuhi kriteria yang sebagai saksi dan seterusnya kita siapkan. Kemudian apalagi nggak ada lagi. Ya, cuman untuk NU memang pelaksanaan ruqyah itu tidak tergantung kepada satu titik atau dua titik. NU menyiapkan hampir 135 titik di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Untuk Kabupaten Jember sendiri biasanya kita mengadakan bersama-sama dengan Kemenak, atau karena memang pesertanya biasanya kan kalau awal-awal Syawal begini kan lumayan banyak. Akhirnya kita mencarikan solusi tempat yang lain yang juga representatif untuk dilaksanakan ruqyah. Kalau di Jember di mana itu, Pak? Kalau di Jember untuk di Kemenak insya Allah dilaksanakan di Mercusuar Uger. Kemudian nanti kalau ada perkembangan peserta biasanya dilaksanakan di Tanjung Papuma. Nah, itu ada prasyarat yang harus dipenuhi untuk sebagai POB, Pusat Observasi Bulan. Yang pertama, wilayah ufuk harus terhalang harus tidak ada halangan sama sekali. Artinya dari tempat kita melaksanakan ruqyah itu ufuk bisa kita amati. Kecuali mendung ya. Jadi kalau misalnya tantangannya ini adalah cuaca, mendung tadi dikatakan, bagaimana kita bisa menentukan ini hilal sudah tampak atau belum? Apakah kita tidak bisa memanfaatkan titik ini? Kita harus berharap titik lain yang bisa melihat begitu? Bisa jadi seperti itu, karena memang dari NU sendiri sudah menetapkan satu standar bahwa apakah hilal itu bisa diamati atau tidak. Artinya kalau memang hilal itu, kalau dari teman-teman Muhammadiyah yang penting sudah wujud, kita wujudnya hilal itu belum tentu bisa diruqyah. Karena kita mempunyai kriteria. Kriterianya pertama kalau dulu itu kita menetapkan 2 derajat. Ya. Untuk sekarang kita sudah menentukan 3 derajat dengan elongasinya 6,4. Jadi minimal adalah 3 derajat tadi untuk penampakan hilalnya, begitu ya? Ya, karena memang memandang banyak aspek, diantaranya adalah polusi cahaya juga. Ya. Kita sekarang hidup di zaman yang cahayanya luar biasa, maka harus dihitung juga perspektif itu. Baik, jadi itu tadi gambaran soal bagaimana proses di lapangan kita melakukan ruqyatul hilal. Nah, kembali soal bagaimana metode hisab yang disampaikan Pak Asaf. Selain kelebihannya kita bisa menentukan tanggal jauh-jauh hari, apalagi yang bisa kita manfaatkan dan optimalkan menggunakan metode hisab ini? Saya kira hisab ini sudah kita gunakan dalam banyak hal ya. Misalnya dalam jadwal waktu sholat itu kan sudah murni sekarang. Tidak lagi kemudian ketika kita mau sholat, misalnya melihat posisi matahari sudah tergelincir atau belum ya. Jadi sesungguhnya hisab itu sudah aplikatif ya. Nah, memang di penentuan awal bulan ini memang masih polemik karena memang tadi ada hadis tadi yang mengatakan sumu liru'yatihi. Jadi seakan-akan ini adalah sebuah perintah yang sifatnya ubudiyah atau ta'abudi yang memang kemudian bagi sebagian teman-teman misalnya di NU itu dianggap itu sebuah keharusan gitu ya. Dan ya kita sebenarnya tidak anti ruqyat ya. Cuma hanya tadi itu karena memang ruqyat tadi menimbulkan problem. Salah satunya kita tidak bisa membuat kalender ya minimal dalam 1 tahun ya. Karena kan tanggal 1 baru bisa ditentukan setelah tanggal 29 kemudian diruqyat, kalau ada baru kemudian masuk tanggal 1. Kalau tidak ada, tidak terlihat baru kemudian digenapkan. Nah, ini padahal kita kan punya kepentingan dan kebutuhan kita di zaman modern sekarang ini kan butuh kepastian, Mbak. Kapan hari rayanya misalnya ya, kemudian bagi teman-teman terutama di negara-negara barat itu menjadi problematis ketika tidak ada kepastian. Karena mereka misalnya harus cuti ya. Cutinya tanggal berapa? Nanti nunggu keputusan. Itu kan agak sulit gitu ya. Pernah juga menyewa gedung untuk sholat, menyewa lapangan untuk sholat Idul Fitri. Ternyata Idul Fitrinya meleset sehari. Akhirnya juga ini bermasalah. Jadi untuk kebutuhan praktis itu kadang-kadang butuh kepastian dan
Ya saya kira tadi itu kita tidak ada bedanya dengan hisab untuk waktu-waktu sholat dengan untuk waktu ibadah puasa misalnya. Iya, jadi Gitu. antara dua metode ini tidak bisa saling dikotomi begitu ya, karena Ya, dua-duanya sangat bermanfaat. Kalau misalkan tadi Pak Saf bilang soal waktu sholat, Ya. kita masih menggunakan metode ruqyah sudah tidak mungkin di zaman Iya. ini begitu ya. Iya, iya. Semuanya sudah otomatis terjadwal, apalagi soal Hari Raya Idul Fitri, karena ini soal bagaimana kultural dan juga ritualnya lebih heboh kultural begitu rasanya. Untuk menyambut Idul Fitri banyak sekali yang harus disiapkan. Kalau geser sehari aja udah kacau rasanya semua, apalagi ibu-ibu di rumah nih yang harus masak gitu ya Pak. Makin menarik pembahasan kita, tapi kita rehat sejenak. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.